Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Sakila. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reformasi birokrasi dan good governance, kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, marilah nonton video ini. Pembahasan dari materi ini ialah yang pertama, pengertian dari birokrasi dan reformasi birokrasi, yang kedua, reformasi birokrasi dan good governance, perspektif teori, yang ketiga, otonomi daerah, pendorong good governance, yang keempat, kasus reformasi di sejumlah daerah yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Sragen, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah dan upaya kedepannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari birokrasi dan reformasi birokrasi. Pengertian birokrasi. Menurut Max Weber, mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya, birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Yang kedua yaitu definisi birokrasi menurut Fritz Morsten Marx adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi. Yang kedua yaitu definisi reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi. Yang pertama, adanya penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Yang kedua, adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan. Yang ketiga, adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau culture set aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu reformasi birokrasi dan good governance, perspektif teori. Yang pertama, membahas reformasi birokrasi. Reformasi administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategi, yaitu yang pertama, merevitalisasikan kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi. Yang kedua, menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia atau pegawai negeri, serta relasi antara negara dan masyarakat. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi adalah yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian, yang kedua, restrukturisasi, downsizing dan right-sizing perubahan manajemen dan organisasi, yang ketiga, rekayasa proses administrasi pemerintahan, yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, yang kelima, hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Reformasi birokrasi bukanlah sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus meliputi perubahan-perubahan sistem, politik, dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap, mental, dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karir dan pejabat politik, baik birokrasi pusat maupun daerah.
Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi. Sebagaimana diterapkan di negara-negara maju, maka pejabat politik hanya dimungkinkan jika dipilih secara langsung rakyat atau mendapatkan persetujuan dari pejabat yang dipilih oleh rakyat. Profesionalitas dan netralitas birokrasi karena itu harus merupakan sasaran utama reformasi birokrasi. Hal terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan national leadership. Tanpa komitmen baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah blueprint yang berada dalam ruang vakum. Selanjutnya itu good governance. Good governance meliputi pemerintah atau negara yang berdasarkan kepada hukum atau rules, transparansi, akuntabilitas, rehabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsepsi good governance saat ini mengalami perluasan isi, sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Selanjutnya yaitu hubungan material, reformasi birokrasi, dan good governance. Komitmen dan national leadership merupakan faktor kunci keberhasilan good governance. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia, yaitu yang pertama komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, yang kedua komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh pemerintah dan terutama presiden sebagai kepala negara, tetapi juga lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dan inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Tidaknya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penganggaran dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan yang ketiga yaitu otonomi daerah atau pendorong good governance. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu eksis dalam sebuah organisasi modern, baik dalam organisasi publik maupun dalam organisasi non-publik. Desentralisasi yang merupakan refleksi hubungan antara pusat dan daerah terus akan bergulir dalam proses demokratisasi. Administrasi publik berperan penting untuk menentukan konstruksi hubungan pusat dan daerah di Indonesia, juga membangun kapasitas pemerintahan daerah, karena isu ini bukan isu yang sesaat, tetapi isu yang terus berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam isu ini terkandung substansi yang sangat luas, terutama untuk menciptakan pemerintah yang efisien dan efektif, juga untuk menciptakan serta meningkatkan proses demokrasi di tingkat lokal. Penyelenggaraan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan sejumlah efek positif terhadap fungsi pelayanan birokrasi di daerah dengan sejumlah alasan. Yang pertama, melalui desentralisasi, jalur birokrasi pusat ke daerah menjadi lebih singkat. Yang kedua, proses debirokratisasi negara melalui desentralisasi akan memperkuat basis partisipatory demokrasi. Yang ketiga, debirokratisasi negara akan meningkatkan kompetisi antar daerah. Yang keempat, melalui kompetisi akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab birokrasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Yang kelima, desentralisasi akan menjadi struktur direktif atau pengarah dalam penciptaan local good governance, yaitu pemerintahan daerah yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas,
participatory demokrasi, dan rule of law. Dengan kata lain, implementasi elemen-elemen dari good governance tersebut dapat dilakukan dengan efektif jika unit-unit desentralisasi menjadi motor atau katalisator pembangunan dan perubahan di daerah. Perbaikan dan pembaruan birokrasi pemerintah daerah ini harus diarahkan pada 3 kepentingan. Yang pertama, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Yang kedua, mempertanggungjawabkan penerimaan maupun penggunaan sumber keuangan publik. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah dan terutama untuk menjadikan anggaran publik sebagai salah satu basis pengambilan keputusan atau manajemen kontrol. Faktor-faktor lainnya yang akan mempengaruhi implementasi desentralisasi menurut Rondinelli tahun 1983 adalah yang pertama, kuatnya dukungan politik dan administratif dari pemerintah pusat. Yang kedua, pengaruh perilaku, tingkah laku, dan budaya. Yang ketiga, faktor-faktor organisasi. Yang keempat, sumber daya keuangan, manusia, dan fisik yang cukup dan memadai. Selanjutnya itu pembahasan yang keempat, kasus reformasi di sejumlah daerah khususnya Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Sragen. Yang pertama kita akan membahas tentang Kabupaten Jembrana. Dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh, yaitu dalam bidang pendidikan. Terdapat 5 program, yaitu pembebasan biaya sekolah dari SD sampai SMU negeri dan program beasiswa untuk siswa SD sampai SMU swasta, pembangunan atau perbaikan gedung sekolah dengan pola block grant dan regrouping sekolah, pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru melalui penambahan insentif tambahan, serta penyelenggaraan sekolah kajian untuk mencetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan selanjutnya itu dalam bidang perekonomian. Tenaga kerja dan kependudukan terdapat 9 program, yaitu dana bergulir, pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat, pelatihan dan penempatan kerja di kapal pesiar, pelatihan dan pemagangan kerja di Jepang, info bursa tenaga kerja di Dinas Kependudukan, pembebasan biaya pembuatan KTP dan akte kelahiran, undian berhadiah KTP, serta asuransi kematian bagi pemegang KTP. Selanjutnya itu dalam bidang pertanian. Terdapat 3 program, yaitu program inovasi dalam pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani, pemberian dana talangan kepada petani cengkeh, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk areal pertanian. Yang terakhir yaitu di bidang perizinan dan struktur pemerintahan, terdapat 6 program, yaitu pelayanan izin satu atap, perubahan struktur organisasi pemerintah kabupaten sesuai dengan PP 8 2003, absensi pegawai pemerintahan kabupaten dengan menggunakan handkey, pembentukan tim owner estimate atau OE dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian insentif tahunan bagi pegawai pemerintah kabupaten, dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana. Selanjutnya itu di Kabupaten Sragen. Seperti halnya di Kabupaten Jembrana, di Kabupaten Sragen terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Sragen yang layak dan patut dicontoh, yaitu yang pertama dalam bidang reformasi birokrasi. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen terbagi dalam berbagai aspek, yakni aspek struktur pemerintahan, aspek budaya SDM pemerintahan, aspek government, serta aspek pengelolaan anggaran daerah. Yang kedua yaitu pada aspek budaya SDM pemerintahan, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan berbagai program seperti komunikasi intensif dalam rangka internalisasi nilai-nilai pelayanan publik dalam pengelolaan roda pemerintahan sehingga memiliki citra positif di masyarakat. Pemberlakuan sistem handkey dalam absensi pegawai, pendirian klinik terapi holistik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin pegawai,
Pengembangan assessment center guna menciptakan mekanisme penilaian pegawai yang lebih akurat dan terukur, serta membuka peluang wirausaha bagi PNS dalam rangka turut meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya pada aspek e-government, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan berbagai program seperti pembangunan jaringan kepemerintahan secara online dengan perangkat wireless, pengoperasian telekonferensi sampai ke tingkat desa atau kelurahan dalam rangka memperlancar data kependudukan sipil secara elektronik dengan menggunakan single identity number serta dengan mengembangkan mekanisme pemilihan kepala desa secara elektronik. Selanjutnya pada aspek pengelolaan anggaran daerah, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program efisiensi anggaran. Hal ini diterapkan dengan penekanan belanja dinas-dinas yang diarahkan pada sasaran yang jelas dan bisa dioptimalkan. Sejumlah kegiatan dan belanja lainnya yang sebelumnya membutuhkan anggaran dalam jumlah tertentu bisa diturunkan tanpa mengurangi kualitas pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam bidang pelayanan prima, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan berbagai program seperti pelayanan dengan konsep small management dengan melimpahkan berbagai kewenangan dan fungsi pemerintahan kabupaten ke kecamatan dan desa atau kelurahan, mengembangkan wisata pelayanan publik, serta membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran dan pengurusan surat izin usaha bagi pengusaha pemula. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah dan upaya ke depannya. Yang pertama yaitu political will dan komitmen dari kepala daerah. Sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program dimulai dengan membangun kesamaan visi dan misi dan serta tujuan dengan aparat birokrasi. Kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Kedua, kemampuan kepala daerah beserta aparat untuk melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan prioritas juga dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program. Dengan keterlibatan semua pihak dalam program akan meningkatkan dukungan politik, motivasi, dan penerimaan masyarakat terhadap program. Yang ketiga yaitu adanya program efisiensi pembangunan di semua sektor serta upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi. Pelaksanaan program pada awalnya akan merupakan cost center karena membutuhkan anggaran yang relatif besar. Untuk itu diperlukan efisiensi terhadap semua sektor guna memenuhi kebutuhan pembiayaan ini. Yang keempat yaitu pemilihan prioritas program. Keberhasilan dari program juga ditentukan oleh keberpihakan program-program tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Karenanya dalam pengembangan suatu program perlu diperhatikan sejauh mana program tersebut sangat dekat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga dipertimbangkan keterkaitan dan sinergitas antara satu program dengan program lainnya. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari materi saya. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.